Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah yang begitu indah hingga Allah sendiri menyebutnya sebagai kisah terbaik dalam Al-Quran? Itulah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang cinta dan kedengkian, tentang ujian dan pengkhianatan, tentang keajaiban takdir, dan bagaimana Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bersabar. Di dalam surah Yusuf ayat ketiga, Allah berfirman, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling indah dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah kisah kehidupan. Bagaimana seorang anak yang dibuang ke dalam sumur akhirnya menjadi pemimpin sebuah negeri. Bagaimana luka dikhianati dibalas dengan maaf dan cinta. Mari kita mulai perjalanan ini dari awal yang sederhana. Mimpi seorang anak kecil bernama Yusuf. Di suatu malam yang tenang, seorang anak kecil datang mendekati ayahnya. Wajahnya berseri-seri, penuh semangat, dan matanya berbinar-binar. Anak itu adalah Yusuf, putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Dengan suara polos, ia berkata, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Surat Yusuf 4. Nabi Yakub terdiam sejenak. Ia menatap wajah putranya yang masih belia, namun sudah mendapatkan mimpi yang luar biasa. Sebagai seorang nabi, Yakub tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda masa depan yang besar, karunia dari Allah untuk putranya tercinta. Namun, dengan penuh hikmah, Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa merencanakan tipu daya terhadapmu. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yakub tahu bahwa cinta yang ia berikan kepada Yusuf bisa menumbuhkan rasa iri di hati saudara-saudaranya. Dan memang benar, jauh di hati mereka mulai tumbuh benih kecemburuan. Tapi Yusuf kecil belum tahu itu. Ia hanya seorang anak yang mendapatkan mimpi indah dari Tuhannya. Sebuah isyarat bahwa kelak Allah akan mengangkat derajatnya. Dan seperti itulah takdir dimulai dari sebuah mimpi yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, Yusuf tumbuh menjadi anak yang cerdas, santun, dan berwajah tampan. Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf, bukan karena pilih kasih, tapi karena ia melihat tanda-tanda kenabian pada putra tercintanya itu. Namun, kasih sayang itu disalahpahami oleh saudara-saudaranya. Mereka mulai berkata satu sama lain, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita. Padahal kita ini satu kelompok besar. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Surat Yusuf ayat ke-8. Kecemburuan berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi niat jahat. Mereka mulai menyusun rencana. Bunuh saja Yusuf, atau buang dia ke tempat yang jauh, agar perhatian ayah hanya tertuju pada kita. Namun salah seorang dari mereka yang masih memiliki sedikit rasa belas kasihan berkata, "Jangan kalian bunuh Yusuf, masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia diambil oleh para musafir yang lewat." Akhirnya, mereka sepakat. Esok harinya, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub. "Wahai ayah kami, izinkan Yusuf pergi bermain bersama kami. Kami akan menjaganya." Yakub, dengan firasat seorang ayah dan wahyu seorang nabi, merasa berat melepas Yusuf. "Sungguh, aku khawatir kalian lengah, lalu ia dimakan serigala." Tapi mereka bersikeras, meyakinkan ayah mereka dengan kata-kata manis. Dan akhirnya, dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan Yusuf pergi. Hari itu, mereka tidak membawa Yusuf untuk bermain. Mereka membawa Yusuf jauh menuju takdir yang kelam. Di tengah padang, di dekat sebuah sumur tua, mereka melempar Yusuf ke dalamnya. Tubuh mungil itu jatuh ke dasar gelap, basah, dan sunyi. Tak terdengar jeritan.
tak ada yang menolong. Di malam hari, mereka pulang dengan baju Yusuf yang telah mereka lumuri darah palsu. Dengan wajah pura-pura sedih, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sungguh kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya, meskipun kami berkata benar." Nabi Yakub melihat baju itu, tapi hatinya tahu, ini bukan ulah serigala, ini adalah kebohongan. Dengan sedih ia berkata, "Hanya kesabaran yang indah yang bisa aku lakukan, dan Allah lah tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Surat Yusuf 18. Begitulah awal penderitaan Yusuf kecil, dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri, dibuang dalam gelapnya sumur. Namun, di balik semua itu, Allah telah menyiapkan takdir yang lebih indah dari yang bisa mereka bayangkan. Gelapnya sumur bukanlah akhir. Justru itulah titik awal dari perjalanan panjang seorang nabi. Di tengah malam yang dingin, suara roda kereta unta terdengar mendekat. Sebuah kafilah dagang tengah melintasi daerah itu, mencari sumber air. Ketika mereka menurunkan timba ke dalam sumur, wahai kabar gembira, ini seorang anak muda. Surat Yusuf 19. Mereka pun mengangkat Yusuf dari dasar sumur. Namun mereka tidak tahu, anak itu bukan anak biasa. Dia adalah hamba pilihan yang kelak akan mengguncang takdir bangsa. Kafilah itu menjual Yusuf sebagai budak di pasar Mesir. Ia dijual dengan harga murah, hanya beberapa dirham, padahal nilainya jauh lebih besar dari seluruh harta di dunia. Seorang pembesar Mesir yang disebut Al-Aziz membelinya. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Muliakanlah tempat tinggalnya. Boleh jadi ia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak." Dan sejak hari itu, Yusuf tinggal di istana, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari ayahnya yang terus menangis karena kehilangan. Namun Allah tidak pernah jauh dari Yusuf. Waktu terus berjalan. Yusuf kecil kini tumbuh menjadi pemuda tampan, kuat, dan berakhlak mulia. Kecerdasannya luar biasa, ketakwaannya semakin kuat. Allah berfirman, "Dan ketika Yusuf sudah dewasa, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Surat Yusuf 22. Yusuf hidup di tengah gemerlap istana Mesir, kemewahan, kekuasaan, dan godaan dunia yang menggoda. Tapi hati Yusuf tetap kokoh. Ia tahu dirinya milik Allah, dan hanya kepadanya ia berserah. Namun, ujian yang lebih berat sudah menantinya. Bukan dari luar, melainkan dari dalam istana itu sendiri. Seseorang diam-diam mengagumi ketampanannya. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini menjadi sumber fitnah yang besar. Dan dari sinilah, babak baru ujian Nabi Yusuf akan dimulai. Di dalam istana megah itu, ujian besar menanti Yusuf. Bukan ujian kelaparan, bukan pula kesakitan, tapi ujian yang bisa menjatuhkan banyak manusia, godaan nafsu dan fitnah. Istri Al-Aziz, sang pembesar Mesir, mulai tertarik pada Yusuf. Wajah Yusuf tampan, pembawaannya tenang, tutur katanya halus, dan akhlaknya memesona. Sampai akhirnya, suatu hari, saat keadaan sepi, ia pun menggoda Yusuf. Dan perempuan yang tinggal di rumahnya menggoda Yusuf dari dirinya, dan menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah kemari." Surat Yusuf 23. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh, orang-orang zalim tidak akan beruntung. Yusuf segera berlari, berusaha keluar dari ruangan itu. Namun sang wanita mengejarnya hingga baju Yusuf robek dari belakang. Di saat itulah suaminya datang. Kejadian itu diputarbalikkan. Yusuf yang tak bersalah justru difitnah. Sebagian orang tahu Yusuf tidak bersalah. Bahkan bukti pun menunjukkan bahwa kebenaran ada di pihaknya. Tapi nama baik, harga diri,
dan jabatan lebih penting bagi sebagian manusia. Untuk menutupi aib, Yusuf harus dikorbankan. Kemudian nampak bagi mereka, setelah melihat bukti-bukti itu, bahwa mereka harus memenjarakannya untuk sementara waktu. Surat Yusuf 35. Dan Yusuf pun dipenjara, bukan karena bersalah, tapi karena tetap menjaga kehormatan dan takwa kepada Allah. Di dalam penjara, Yusuf tak berubah. Ia tetap sabar, tetap lembut, dan tetap berdakwah. Dua orang pemuda yang dipenjara bersamanya pun kagum, lalu menceritakan mimpi mereka. Yusuf mendengarkan dengan sabar, lalu menafsirkan mimpi itu dengan tepat. Sebelum menafsirkan mimpi, Yusuf berkata, "Aku tinggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah." Surat Yusuf 37-38. Yusuf mungkin terpenjara, tapi hatinya bebas, jiwanya merdeka. Dan di balik jeruji besi itulah, Allah mulai membuka jalan takdir baru untuknya. Karena di luar sana, Raja Mesir sedang bermimpi. Dan hanya satu orang yang mampu menafsirkan mimpi itu dengan tepat, Yusuf, sang tahanan yang dihina, namun dijaga langsung oleh Tuhan semesta alam. Di balik jeruji penjara, Yusuf tetap sabar. Ia tak mengeluh, tak marah pada takdir, karena ia tahu Allah tak pernah tidur. Dan benar saja, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak disangka. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Lalu ia melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 lainnya kering. Raja terbangun dengan gelisah. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Tapi tak ada satupun penafsir mimpi di istana yang mampu memberikan jawaban meyakinkan. Saat itulah, salah satu mantan teman Yusuf di penjara, yang dulu pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, teringat sesuatu. "Aku akan memberitahumu siapa yang bisa menafsirkan mimpi itu." Ia pun bergegas menemui Yusuf di penjara. Yusuf pun mendengar mimpi itu, dan dengan tenang ia menafsirkannya. Akan datang 7 tahun masa subur, simpan hasil panen secukupnya. Setelah itu, akan datang 7 tahun masa sulit, yang akan menghabiskan semua cadangan makanan. Tapi setelah itu, akan datang tahun hujan, dan manusia akan hidup kembali dalam kesejahteraan. Ketika tafsir itu disampaikan kepada sang raja, ia terkagum. Bukan hanya karena tafsirnya masuk akal, tapi juga karena cara Yusuf berpikir strategis dan cerdas. Raja pun berkata, "Bawa orang itu kepadaku." Tapi Yusuf tidak langsung keluar. Ia berkata, "Tanyakan dulu kepada mereka, bagaimana dengan tuduhan perempuan-perempuan yang memotong tangannya? Aku tidak bersalah. Aku ingin mereka sendiri mengakuinya." Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Para wanita itu berkata, "Kami tidak melihat keburukan pada Yusuf. Dia benar-benar orang yang jujur." Istri Al-Aziz pun akhirnya mengaku, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda Yusuf, dan sungguh dia termasuk orang-orang yang jujur." Yusuf pun dibebaskan, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai orang yang dimuliakan. Raja berkata, "Engkau hari ini telah menjadi orang yang terpercaya di sisi kami." Dan Yusuf diangkat menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan hasil bumi dan distribusi makanan seluruh negeri. Dulu, ia dilempar ke sumur. Kini, ia dipercaya memimpin gudang kekayaan negeri. Dulu, ia dipenjara karena difitnah. Kini, ia dibebaskan karena kebenaran. Begitulah jika Allah sudah berkehendak. Ia mampu membalikkan segalanya dalam sekejap, tanpa celah. Masa paceklik benar-benar datang. Tanah-tanah kering, sungai-sungai surut, ladang-ladang gagal panen. Orang-orang dari berbagai negeri datang ke Mesir memohon bantuan pangan, termasuk sekelompok saudara dari negeri Kanaan. Mereka tak tahu bahwa orang yang mereka hadapi di istana Mesir adalah Yusuf,
adik kandung yang dulu mereka buang ke dalam sumur. Yusuf kini berdiri sebagai penguasa, berpakaian rapi, penuh wibawa, dan berbicara dengan bahasa Mesir. Wajahnya mungkin dewasa, tapi sorot matanya tetap sama. Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tak mengenal Yusuf. "Kalian dari mana?" tanya Yusuf. "Kami datang dari negeri jauh untuk membeli makanan. Kami punya seorang ayah yang sudah tua, dan kami datang bersama saudara-saudara kami, kecuali satu, adik kami, yang tinggal bersama ayah." Yusuf mendengarnya, dan ia tahu adiknya, Bunyamin, belum ikut bersama mereka. Maka Yusuf pun membuat rencana halus. Ia memberi mereka bekal, lalu berkata, "Jika kalian datang lagi, bawa adik kalian bersamamu. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan makanan dariku." Mereka pulang, dan dengan berat hati, sang ayah, Nabi Yakub, mengizinkan Bunyamin ikut pada kunjungan berikutnya. Ketika Yusuf bertemu Bunyamin, hatinya luluh. Ia memeluk adik kandungnya diam-diam dan berkata, "Sesungguhnya aku ini saudaramu, maka jangan bersedih atas apa yang telah mereka lakukan." Namun Yusuf belum membuka jati dirinya. Ia ingin mereka belajar, ia ingin mereka berubah. Dan saat mereka hendak kembali ke rumah, Yusuf membuat sebuah siasat, meletakkan piala kerajaan di karung Bunyamin. Saat pengawal menemukan pencurian itu, Bunyamin ditahan. Saudara-saudaranya panik. Mereka berkata, "Wahai Tuan, ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya. Jangan tahan adik kami, karena ayah kami sangat menyayanginya." Tapi Yusuf tetap pada rencananya. Sampai akhirnya mereka kembali pulang dan menyampaikan kabar buruk kepada ayah mereka. Nabi Yakub jatuh sedih lagi. Satu anak hilang, lalu satu lagi. Matanya memutih karena terlalu banyak menangis. Namun ia tetap berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihanku, dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." Lalu, dengan sisa harapan yang ada, ia berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah, carilah Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah." Dan saat mereka kembali ke Mesir, Yusuf tak tahan lagi. Ia melihat saudara-saudaranya bersedih, menyesal, dan meminta belas kasihan. Lalu Yusuf berkata, "Tahukah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya dahulu? Ketika kalian masih jahil, mereka terkejut. Apakah kamu Yusuf? Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Mereka semua gemetar, tak percaya bahwa orang yang mereka khianati kini berdiri di depan mereka dengan penuh kasih. Dan Yusuf berkata, "Dengan hati penuh ampunan, tak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Qs Yusuf 92. Itulah Yusuf, seorang nabi, seorang pemimpin, seorang saudara yang memilih memaafkan di saat dia bisa membalas. Setelah bertahun-tahun terpisah, setelah penderitaan, kesedihan, dan ujian yang tak terbayangkan, akhirnya hari yang ditunggu pun datang. Yusuf mengirimkan bajunya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, "Bawalah bajuku ini dan letakkan di wajah ayahku, maka ia akan dapat melihat kembali." Dan benar saja, sebelum mereka tiba, Yakub berkata, "Sungguh, aku mencium bau Yusuf. Andai saja kalian tidak menganggapku lemah akal." Ketika baju Yusuf diletakkan di wajahnya, Yakub kembali bisa melihat. Matanya yang memutih karena tangisan, kini bersinar penuh kebahagiaan. Lalu seluruh keluarga Yakub pun berangkat ke Mesir, menyusul Yusuf, anak yang dulu mereka kira telah tiada. Ketika mereka tiba di Mesir, Yusuf menyambut mereka dengan air mata bahagia. Ia memeluk ayahnya dengan erat dan berkata, "Wahai ayahku, inilah takdir Allah. Dulu saudaraku menjebakku, lalu aku dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah. Namun kini,
Allah telah menjadikanku pemimpin di negeri ini. Ia tidak marah. Ia tidak menyalahkan siapapun. Karena Yusuf tahu, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Yusuf 100. Kemudian Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di atas singgasana. Dan saudara-saudaranya semua bersujud sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Bukan penyembahan, tapi simbol penghargaan dalam adat saat itu. Dan saat itu pula, Yusuf sadar, inilah makna dari mimpinya di masa kecil dulu. Mimpi yang ia ceritakan kepada sang ayah tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang sujud kepadanya. Kini mimpi itu menjadi nyata. Wahai ayahku, inilah takwil dari mimpiku dahulu. Sungguh, Tuhanku telah mewujudkannya. Di akhir kisahnya, Yusuf menengadah kepada langit dan memanjatkan doa yang sangat indah. Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkanku menakwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Surat Yusuf 101. Itulah Yusuf, anak yang dibuang tapi dijaga, hamba yang teraniaya tapi diangkat, manusia yang dicintai karena ia mencintai Allah sepenuhnya. Kisah Nabi Yusuf bukan hanya kisah masa lalu, tapi cermin kehidupan kita hari ini, tentang kesabaran dalam penderitaan, tentang keikhlasan dalam pengkhianatan, tentang pengampunan saat berkuasa, dan tentang keyakinan pada rencana Allah yang selalu lebih indah dari rencana kita. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi hati dan menguatkan kita dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surat Yusuf. Dan demikianlah akhir dari kisah indah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan pada janji Allah. Dari sumur yang gelap hingga istana yang megah, Yusuf mengajarkan kita bahwa jalan hidup tak selalu mudah, tapi selalu bermakna, bahwa setiap ujian membawa pesan, dan setiap luka membawa pelajaran. Semoga kita bisa meneladani akhlak Yusuf yang sabar saat diuji, tegar saat difitnah, dan lapang dada saat diberi kemenangan. Dan semoga kisah ini menambah keimanan kita, bahwa jika kita tetap bertakwa dan bersabar, maka pertolongan Allah pasti akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.